Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infinity Class Online. Infinity Class, belajar tanpa batas. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menyederhanakan bentuk akar menggunakan pohon faktor. Biasanya untuk menyederhanakan bentuk akar, kita diajarkan memfaktorkan sebuah bilangan yang di akar tadi itu menjadi dua bilangan atau mungkin lebih, di mana masing-masing faktornya diantaranya itu tadi bisa kita akar. Dengan kata lain, faktor-faktornya adalah bilangan kuadrat. Sebagai contoh, misalkan saya punya akar 72, maka 72 ini kita faktorkan menjadi 36 kali 2. Kita faktorkan menjadi dua bilangan. Kenapa 36 dikali 2? Bukankah ada bentuk lain yang bisa kita gunakan? Nah, disinilah peran pemfaktorannya. Kita harus hafal bentuk atau nilai-nilai dari bilangan kuadrat. Jadi 72 saya pakai 36 kali 2 karena 36 ini adalah bilangan kuadrat dan bisa kita akar. Nah, kalau misalkan kalian masih belum bisa menentukan dengan cara langsung seperti ini, maka metode dengan menggunakan pohon faktor itu akan lebih efektif. Jadi akar dari 72 kalau kita menggunakan cara ini hasilnya sama dengan akar 36 kali 2. Akar 36 hasilnya adalah 6. Sedangkan akar 2 karena akar 2 itu tidak bisa kita sederhanakan. Dengan kata lain akar 2 adalah bilangan irasional, maka kita tetap tulis sebagai akar 2. Jadi akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Ini dengan menggunakan cara yang biasanya kita pelajari di sekolah. Kalau misalkan kalian masih kesulitan cara seperti ini, maka caranya kita faktorkan dulu 72 ini dalam bentuk faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Yakni kalau saya punya 72, kita faktorkan dengan menggunakan pohon faktor. Maka kalau dibagi, bilangan prima terkecil adalah 2, kita bagi 2 dulu. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 18. Dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, di sini bilangan primanya adalah 2, 2, 2, 3, dan 3. Kita faktorisasi prima jadi seperti itu. Kemudian untuk menentukan akar 72, kita cari pasangan di mana setiap pasang itu terdiri dari dua bilangan. Karena kalau untuk bentuk akar yang seperti ini tidak ada angkanya, berarti angkanya adalah 2. Maka pasangannya kita membuat satu pasang itu adalah berisi dua bilangan yang sama. Gitu ya. Jadi bilangannya sama. Nah, bilangan yang sudah terpasangkan itu nanti dia boleh keluar dari akar. Ingat, kalau sudah punya pasangan boleh keluar. Tapi kalau nggak punya pasangan, jangan coba-coba keluar sendirian. Nah, di sini juga sama. Kita cari satu pasang sehingga satu pasangnya bisa kita keluarkan. Misalkan di sini saya pasangkan 2 dan 2 ini. Kemudian ini 3 juga sama, satu pasang. Kemudian 2 yang ini dia tidak punya pasangan. Berarti tetap ada di dalam akar. Berarti kalau kita akarkan, akar 72 itu sama dengan, nah yang keluar tadi adalah pasangan yang berisi 2 dan berisi 3. Kalau keluar maka dia akan menjadi 1. Berarti 2 cuman 1. Kita tidak tulis 2 kali 2 lagi, cukup 2 saja. Kemudian kali dengan 3. Seperti ini. Nah, sedangkan di sini ada 2 yang tidak punya pasangan, kita tetap masukkan ke dalam akar 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 akar 2 kali 3 akar 2 berarti sama dengan 2 kali 3 hasilnya adalah 6 akar 2. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah 6 akar 2. Nilainya sama. Mungkin bagi kalian yang kesulitan menggunakan cara pertama, cara kedua ini adalah alternatif yang bisa kalian gunakan. Saya kasih contoh lagi. Contoh yang selanjutnya adalah akar 500. Nah,
Akar 500 kalau kita akarkan, kita cari dulu faktorisasi primanya menggunakan poin faktor. Kalau dibagi 2 berarti 250, dibagi 2 125, dibagi 2 nggak bisa karena dia bilangan ganjil, dibagi 3 juga tidak bisa karena jumlah angka-angkanya itu tidak habis dibagi 3. 1 tambah 2 tambah 5 hasilnya 8. Dia tidak habis dibagi 3. Karena angka belakangnya 5, maka pasti bisa dibagi 5. 125 bagi 5 hasilnya adalah 25. Kemudian dibagi 5 hasilnya adalah 5. Berarti di sini bisa kita pasangkan 2 dan 5. Berarti 2 yang atas ini yang pertama ada satu pasang bernilai 2, kita keluarkan jadi 2 kali 5 yang berpasangan, kemudian ada lagi 5 yang masih belum punya pasangan. Ingat, kalau tidak punya pasangan jangan coba-coba keluar. Berarti di sini tetap kita tulis akar 5. Berarti kalau kita sederhanakan 2 kali 5 hasilnya adalah 10 akar 5. 2 kali 5 10, akar 5-nya tetap kita tulis akar 5. Jadi akar dari 500 adalah 10 akar 5. Oke, satu contoh lagi. Nah, satu contoh lagi misalkan akar dari 1350. Oke, kita coba faktorkan dengan menggunakan poin faktor. Kalau kita bagi 2, 1350 dibagi 2 hasilnya adalah 675. 675 kita bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. 675 dibagi 3 hasilnya adalah 225. Kemudian kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 75. Kita bagi 3 lagi hasilnya adalah 25. Dibagi 5 lagi hasilnya adalah 5. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan. Di sini 2 tidak ada pasangannya. Berarti kita pasangkan ini ada 3, sebanyak 3. Tapi pasangan itu harus 2 ya. Kemudian di sini 5 sama 5 bisa kita pasangkan. Berarti yang sudah bisa keluar dari akar adalah 3 dan 5. Berarti kita tulis 3 kali 5. Kemudian yang tidak punya pasangan ini kita masukkan ke dalam akar. Berarti jadi akar 2 kali 3. Berarti sama dengan 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Akar 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi akar 1350 sama dengan 15 akar 6. Oke, saya rasa cukup mudah cara ini. Bisa kalian coba lagi untuk melatih melancarkan menyederhanakan bentuk akar. Jika memang kalian sudah bisa dengan cara yang pertama tadi, lebih efisien menggunakan cara pertama, lebih cepat. Tapi jika kalian masih belum hafal bilangan-bilangan kuadrat, kalian tidak perlu menyerah untuk menyederhanakan bentuk akar. Kalian bisa menggunakan poin faktor seperti ini untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infinity Class, belajar tanpa batas.